Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan keberkahan untuk hadir di mata kuliah patologi sosial dan kriminologi. Dan tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai suri teladan bagi kita semua. Dan bagi yang beragama non-Islam, kakak ucapkan salam sejahtera dan sehat selalu. Ini merupakan pertemuan awal untuk kita membahas bagaimana apa sih itu patologi sosial dan kriminologi sebenarnya. Dan nanti saya harap teman-teman, adik-adikku semua bisa menyaksikan video ini sampai selesai karena ada tugas yang kakak akan berikan di akhir atau pertengahan video. Jadi jangan skip video ini, diharapkan untuk ditonton sampai habis sebagai referensi. Dan pada hari ini kakak akan sedikit menjelaskan pengantar sebenarnya, pengantar patologi sosial itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya itu patologi sosial. Nah, berbicara tentang patologi sosial, tentunya kita tidak lepas dari tidak lepas dari masalah sosial. Timbul di benak kita adalah masalah sosial. Nah, ketika berbicara tentang masalah sosial, istilah ini biasa juga disebutkan sebagai disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial. Hal ini atau kajian ini sebenarnya sudah menjadi suatu permasalahan lama atau diskursus yang cukup lama yang muncul di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Nah, masalah sosial yang dimaksud di sini adalah gejala-gejala yang normal yang timbul dalam masyarakat seperti norma kelompok-kelompok sosial, lapisan masyarakat, atau biasa juga disebut sebagai stratifikasi sosial. Ada juga proses sosial, ada juga kelompok sosial, ada peranata sosial. Kesemuanya ini tentu secara alamiah hadir di tengah-tengah masyarakat. Tapi di sisi lain, tidak semua gejala-gejala tersebut berlangsung secara normal sebenarnya, atau biasa disebut sebagai gejala abnormal atau gejala patologis. Nah, patologis. Kenapa hal ini terjadi? Karena hal itu disebabkan karena adanya komponen-komponen masyarakat yang tidak berfungsi. Jadi, kenapa masalah sosial atau disintegrasi sosial itu sebenarnya terjadi? Karena adanya disfungsi, adanya komponen-komponen dalam suatu masyarakat yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga hal itu menimbulkan suatu semacam kekecewaan yang besar atau bahkan penderitaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah yang disebut sebagai disebut sebagai masalah sosial atau disintegrasi sosial. Nah, tentunya masalah-masalah sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat ini mengganggu keharmonisan serta keutuhan di berbagai lini sebenarnya. Seperti nilai kebutuhan dasar kehidupan sosial masyarakat. Di dalam realitanya, masalah-masalah sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu tentunya merusak norma atau merusak nilai-nilai moral atau etika yang ada di tengah masyarakat. Norma susila, luhur religius, dan sebagainya. Masalah-masalah sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentunya tidak lepas dari tadi adanya disfungsi atau adanya
sesuatu hal atau komponen-komponen yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya di tengah masyarakat itu sendiri. Eh, munculnya masalah-masalah sosial tersebut dikritik atau ketika kita melihat dari teori interaksionis atau kelompok interaksionis itu sendiri menjelaskan bahwa beberapa faktor seperti faktor religius, faktor politik, sosial budaya, eh, ekonomi yang saling berkaitan antara satu sama lainnya sehingga eh, terjadi interplay yang dinamis dan bisa mempengaruhi tingkah laku manusia tersebut. Nah, adanya perilaku tingkah laku manusia tersebut, kemudian hal ini menyebabkan perubahan tingkah laku atau evolusi sosial dalam masyarakat. Tidak keseimbangannya kebudayaan, disharmonisasi atau ketidakselarasan, ketidakmampuan untuk beradaptasi, timbulnya konflik-konflik, sehingga munculnya konflik tersebut, kesulitan yang terjadi dengan masyarakat itu mencapai taraf konsensus antar warga. Jadi adanya masalah-masalah sosial tersebut menimbulkan konflik, ketidakmampuan untuk beradaptasi dan sebagainya. Seperti yang kita rasakan ketika di tengah-tengah masyarakat ada masalah-masalah sosial yang terjadi, tentunya berbagai macam persepsi muncul, berbagai macam tanggapan muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih sebenarnya pemicu munculnya masalah-masalah sosial di tengah masyarakat itu? Nah, apa yang menjadi faktor atau apa yang menjadi pemicu masalah-masalah sosial terjadi? Salah satu pemicu masalah sosial yang seperti yang kakak jelaskan di barusan tadi, itu adalah karena adanya perubahan sosial. Karena adanya perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan, seperti yang kita ketahui kan, perubahan sosial itu merupakan satu gejala yang melekat di setiap masyarakat. Satu gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, segala bentuk hal yang terjadi dalam masyarakat itu, nah perubahan-perubahan itulah yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai dengan fungsinya atau tidak sesuai dengan masyarakat yang ada di situ atau yang bersangkutan, sehingga itulah tadi disebut sebagai disintegrasi sosial, adanya komponen-komponen disfungsi sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi perubahan sosial yang melekat dalam masyarakat itulah yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ketika masyarakat itu sudah mengenal atau sudah sampai pada tahap bagaimana dia mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat itu telah mengalami proses perubahan sosial yang sudah berada pada taraf kehidupan yang sangat kompleks, seperti yang kita alami sekarang. Masa pandemi itu melahirkan suatu kebudayaan belajar secara virtual kan, melalui Zoom dan sebagainya. Nah, pada hakikatnya sebenarnya perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan kita tidak hanya dialami atau dirasakan oleh masyarakat, melainkan juga telah diakui sebenarnya. Nah, jika proses-proses sosial itu terjadi tadi itu yang kompleks itu, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat itu sudah mengalami perubahan sosial secara kompleks, secara menyeluruh. Yaitu perubahan apa yang dimaksud di sini? Perubahan yang maksud di sini adalah perubahan struktur,
perubahan hubungan sosial, perubahan organisasi, dan lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial itu mencakup 3 hal sebenarnya. Yang pertama itu adalah perubahan organisasi sosial, yang kedua itu adalah perubahan struktur dalam kehidupan sosial itu sendiri, dan yang ketiga adalah perubahan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Nah, jadi itulah tadi perubahan sosial, 3 hal yang mencakup perubahan sosial sendiri. Wilbert Moore mengatakan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan struktur, perubahan interaksi, dan perubahan perilaku, kan. Nah, setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu baik itu struktur masyarakat atau organisasi sosial itu disebut perubahan sosial. Perubahan sosial itu tentunya berbeda dengan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan itu mengarah pada unsur-unsur kebudayaan yang ada. Sedangkan contoh perubahan sosial itu adalah misalkan perubahan peranan seorang istri dalam keluarga. Itu contoh perubahan sosial. Sedangkan perubahan kebudayaan itu misalkan penemuan alat, misalkan penemuan alat terbaru, misalkan penemuan komputer, penemuan televisi, penemuan handphone terbaru, ya. Dan kesemuanya itu dapat mempengaruhi perubahan, mempengaruhi lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Jadi itulah tadi sedikit sebenarnya hal mengenai perubahan sosial, karena berbicara tentang masalah-masalah sosial, perubahan patologi dan kriminologi, segala bentuk patologi yang terjadi dalam suatu masyarakat itu tentunya terlepas dari perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Terlepas dari itu masih banyak sebenarnya hal yang perlu kita ketahui terkait masalah perubahan sosial, faktor-faktor terjadinya perubahan sosial, perubahan lambat dan perubahan cepat, dan itu nanti tugas kalian. Nah, itu nanti tugas kalian, coba cari faktor-faktor perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan sosial secara lambat, secara cepat, dan lain. Nanti kakak buatkan forum di yang oke, nanti tulis di situ. Ini baru soal pertama ya. Kita lanjut. Nah, setelah berbicara tentang perubahan sosial, terus apa sih sebenarnya itu apa sih patologi sosial itu sebenarnya, atau masalah sosial itu apa sebenarnya? Berbicara tentang patologi sosial, patologi berasal dari kata pathos. Patologi berasal dari kata pathos, yaitu penyakit atau penderitaan. Jadi kata pathos itu penyakit atau penderitaan. Patologi itu berasal dari dua kata, pathos dan logos. Nah, pathos itu merupakan penderitaan atau penyakit. Siapa di sini yang sementara penyakitan atau sedang menderita? Bukan menderita karena percintaan ya, itu urusan pribadi Anda. Nah, sedangkan logos itu berarti apa? Ilmu. Nah, logos itu adalah ilmu. Berarti patologi adalah ilmu yang berbicara tentang penyakit. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, sementara itu sosial adalah tempat. Nah, apa itu sosial? Adalah tempat atau wadah di mana terjadinya pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya atau wujudnya berupa kelompok manusia atau organisasi, di mana dalamnya ada individu atau manusia yang saling berinteraksi, berhubungan satu sama lain atau berhubungan timbal balik. Tapi di sini bukan manusia yang dianggap dalam arti fisik ya. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebenarnya patologi sosial adalah ilmu tentang segala gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal-usul sifat-sifatnya penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi itu definisi dari patologi sosial.
hal ini sebenarnya sama yang dikatakan oleh dalam bukunya Kartini Kartono, bahwa patologi sosial itu adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan. Semua tingkah laku yang keluar dari norma kebaikan itu, eh, eh, semua tingkah laku yang bertentangan dengan stabilitas lokal, semua tingkah laku yang bertentangan dengan pola kesederhanaan, hak milik, semua perilaku yang bertentangan dengan kehidupan rukun bertetangga, semua perilaku yang bertentangan dengan moral, semua yang perilaku yang bertentangan dengan solidaritas keluarga, semua yang perilaku yang bertentangan dengan disiplin, kebaikan, dan hukum-hukum formal yang ada dalam masyarakat. Jadi itu yang dimaksud dengan patologi sosial. Adanya masalah-masalah sosial yang terjadi, patologi sosial yang terjadi, atau penyakit sosial yang terjadi di tengah masyarakat itu tentunya tidak lepas dari perubahan sosial. Tadi dalam ilmu sosial kan perubahan yang terjadi dalam masyarakat ini yang disebut sebagai perubahan sosial sebenarnya. Uh, Perubahan sosial seperti yang kita ketahui, karena yang menjadi tugas Anda itu perubahan ke arah positif dan perubahan ke arah yang negatif. Kedua perubahan ini merupakan suatu perubahan yang sangat rentan yang terjadi dalam satu masyarakat sebenarnya. Uh, Perubahan yang cenderung ke arah positif itu adalah perubahan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Namun perubahan yang cenderung mengarah ke arah yang negatif itu, seperti penyakit-penyakit masyarakat ini, nah, adalah suatu masalah yang harus dihindari. Nah, sehingga dalam hal ini salah satu ahli mengatakan bahwa perubahan sosial yang bersifat negatif ini timbul dari kenyataan akan adanya suatu unsur-unsur yang yang apa ya, yang bertentangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi adanya unsur-unsur yang bertentangan di dalam kehidupan masyarakat. Itulah sebabnya bahwa semakin banyaknya muncul atau semakin meningkatnya suatu patologi sosial dalam suatu masyarakat itu sendiri, maka kondisi masyarakat itu akan semakin tidak stabil, akan semakin tidak stabil. Berbagai macam masalah-masalah sosial akan muncul, seperti yang kita baca di media cetak, seperti yang kita baca yang kita dengar dan kita lihat di televisi. Kesemuanya itu, masalah-masalah sosial itu seakan-akan mengancam ketentraman kita. Mungkin kalian masih ingat geng motor beberapa tahun yang lalu. Mau pulang malam saja, bahkan ada instansi yang membuat aturan tersendiri untuk melarang karyawannya untuk pulang tengah malam di Makassar pada waktu itu, karena ketakutan akan masalah-masalah itu, geng motor itu akan marak terjadi pembunuhan dan sebagainya. Dan penelitian saya membahas tentang itu, ada setidaknya 8 sampai 10 geng motor ternyata di Makassar. Nah, ini patologis sekali. Ini satu wujud real yang ini suatu hal masalah sosial yang sangat real yang pernah kita rasakan. Mungkin sekarang ini masih ada, tapi tidak seheboh dulu tahun 2000 berapa ya, 2015 ya, 2016. Itu mengganggu ketentraman apa ya, warga. Hasan Sadli mengatakan bahwa gangguan masyarakat itu merupakan kejahatan, anak-anak remaja, kemiskinan, apalagi, dan berbagai macam eh, hal yang merupakan penyakit dalam masyarakat itu harus dicarikan eh, eh, solusinya sebenarnya. Solusinya seperti apa? Eh, Berbagai macam bentuk patologi sosial yang diungkapkan oleh beberapa pakar atau beberapa ahli itu eh, merupakan sekelumit masalah yang banyak terjadi di negeri ini, seperti halnya korupsi, KKN. KKN itu apa? Kolusi dan nepotisme. Itulah berbagai macam hal yang sering kita jumpai sebenarnya. Pejabat yang korup itu kan menimbulkan suatu penyakit yang terjadi dalam masyarakat. Apa? Mereka merugikan masyarakat dan negara. Ada dua hal, bukan cuma kalau kalau
curi sandal di masjid itu kan hanya mungkin merugikan saya misalkan yang kecurian, tidak merugikan banyak orang sebenarnya. Walaupun keresahan itu muncul, tapi misalkan patologi atau penyakit masyarakat, penyakit para pejabat-pejabat korup ini ada dia merugikan masyarakat itu sendiri dan merugikan negara. Di sisi lain sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan seperti ini sebenarnya eh, mengancam masyarakat juga sebenarnya, mengancam jiwa masyarakat juga. Kenapa demikian? Eh, Perkembangan itu nantinya akan menimbulkan berbagai macam masalah negatif yang cukup meresahkan. Akses untuk ke segala sumber informasi itu semakin cepat. Contohnya akses untuk hal-hal yang mohon maaf berbau pornografi misalkan, yang belajar lewat internet hacker dan sehingga menimbulkan melahirkan suatu pengetahuan baru tapi disalahgunakan. Akses tentang hal-hal yang berbau seks dan sebagainya yang mungkin bagi mereka yang atau individu-individu yang belum saatnya untuk belajar terkait hal itu akan menimbulkan suatu penyakit masyarakat, pemerkosaan, perzinahan, pelecehan seksual yang terjadi. Itulah yang terjadi ketika adanya patologi sosial. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu seperti apa sebenarnya gambaran dari patologi sosial itu sendiri. Nah, tugasnya adalah tadi yang pertama tadi terkait dengan masalah perubahan sosial, yang kedua adalah tulis di kolom forum nanti apa contoh masalah-masalah sosial yang sering Anda temui di kehidupan sosial masyarakat. Terus yang ketiga adalah masalah sosial itu dibedakan menjadi 3 macam. Masalah sosial itu dibedakan menjadi 3 macam. Cari jawabannya dan tulis di kolom komentar beserta contohnya. Dan cukup itu saja tugasnya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap pantau Syam Oke dan hubungi saya ketika ada kendala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.